Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam klinik Siap. jurnal pemula pelatihan menulis artikel jurnal. Oke, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Mungkin di akhir-akhir ini kan kadang panas, kadang hujan. Gimana sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Kak. Wah, Alhamdulillah sehat. semester 7 Walaupun semakin kadang nano-nano. iya. Nah, baru semester 7 nanti makin nano-nano itu kalau udah wisuda. Nah, itu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah di sini Nano-nano. sudah ada 15 ya, 16 termasuk saya. Saya apresiasi, terima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir, selalu ada, kita belajar bareng, sharing bareng, karena peserta kita itu banyak, cuman nggak tahu ya kalau mungkin waktunya yang nggak pas atau mungkin lupa. Tapi tidak apa-apa dan mungkin mudah-mudahan mereka juga mungkin sudah bisa menerapkan bahasanya kan gitu dan ya setidaknya mereka bisa menularkan ilmu-ilmu. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini bisa menulis artikel terus juga bisa menjadi pemateri di tempat lain atau mungkin teman-teman punya punya tempat sendiri kan gitu. Jadi ilmunya makin nyebar, makin nyebar, makin nyebar. Begitulah prinsipnya. Malam hari ini, teman-teman, jadi di sini sudah ada 16 orang dan insya Allah istiqomah. Ini adalah pertemuan keempat ya, teman-teman. Nanti kalaupun minggu depan kemungkinan masih ada, kalau tidak dua pertemuan, ya sampai tiga pertemuan. Nanti kita maksimalkan sampai akhir tahun ini kan gitu. Jadi nanti awal tahun kita sudah beda program, nanti ada program pendampingan insya Allah dan itu nanti ada seleksinya. Baik teman-teman, langsung saja pada malam hari ini saya akan sharing tentang membuat. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana caranya mencari referensi. Ya, mencari referensi entah itu di apa kita Scopus ya karena memang carinya yang berkualitas langsung lah bahasanya kan gitu. Nah, tapi ada juga yang non itu tadi kan sudah dijelaskan publish Paris, terus Sign Direct, terus Mendeley, Google Scholar dan lain itu teman-teman sudah paham kan gitu. Nah, selanjutnya di sini dalam menulis ketika kita ingin menulis sesuatu tentu pasti ya entah itu sudah submit di jurnal itu nanti ada pertanyaan dari reviewer entah apa pasti entah editor atau reviewer pasti bertanya begini, apa kebaruan dari penelitian ini? Nah itu dia karena di dunia ini nggak ada yang baru, semua pernah diteliti. Nah lalu tinggal pintar-pintarnya kita mencari kebaruan itu kan gitu. Ya, saya ulangi, di dunia ini dalam penelitian tidak ada yang murni baru ya. Maka temukanlah kebaruannya. Mestinya carilah sudut pandang yang memang belum diangkat. Nah, bagaimana kita menjawabnya ketika dalam artikel misal apa kebaruan dari penelitian ini? Tentu kita harus melakukan literatur review kan gitu. Jadi nanti saya coba kasih tahu beberapa hal literatur review yang pernah kita lakukan dan mungkin kita praktek juga. Nah, itu ini sangat penting ya. Nah, ketika kita sudah menemukan, sudah bahasanya itu melakukan literatur review, pasti kita akan melihat menemukan sebuah gap ya. Ketika sudah kita melakukan
literatur review atau telah pustaka bahasa S1 kalau pokoknya di tugas akhir kan gitu, telah pustaka. Itu nanti kita akan melihat gapnya kan itu. Makanya teman-teman ya, ini mungkin ada tadi Mbak Juraida itu kan semester 7 ya. Dan mungkin teman-teman yang lain. Ketika kita mau menulis skripsi, tugas akhir, tesis, saya tanya, yang dibuat itu latar belakang dulu atau telah pustaka dulu? Ini yang penting ya. Jadi ketika teman-teman sudah paham, oke lah kita menentukan tema itu nggak apa-apa, bagus. Cuman setelah itu usahakan untuk membuat literatur review atau telah pustaka. Karena apa? Kita ingin melihat kebaruan dari penelitian kita. Ketika pondasi penelitian kita sudah kuat, sudah menarik, sudah belum ada yang meneliti, misal dari sudut pandang apa, tentu itu menjadi hal yang menarik. Baru kita enak nanti menarik perjalanannya. Jadi kita sudah nulis-nulis banyak, nulis-nulis panjang, ternyata nggak ada kebaruannya. Ternyata sudah ada orang yang meneliti kan gitu. Oke, kita lanjut saja. Saya coba share screen. Oke, sudah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Sudahkah? Oke, pertama membuat literatur review dan novel, bukan membuat novelty, sebenarnya agak keliru ya. Membuat literatur review dan mencari novelty, mencari kebaruan, gitu. Menemukan lah bahasanya kan gitu. Nah, banyak sebenarnya cara yang bisa digunain untuk menemukan literatur review, tekniknya macam-macam. Sekarang apalagi ada yang namanya systematic literatur review. Tapi ada juga yang enak, ada juga yang tetap manual. Ada. Kemarin beberapa pertemuan saya pernah belajar, ada dia yang menggunakan database-nya dari Scopus. Jadi itu nanti digunain literatur review. Nah, tapi itu terbatasnya seperti ini. Dia nggak bisa melihat artikel-artikel yang artikel penelitian yang tidak terindeks Scopus kan gitu. Jadi masih ada celah untuk dibantah dalam arti seperti itu. Nah, terus beberapa waktu lalu saya juga pelatihan itu systematic literature review. Ternyata dia bayangin artikelnya itu sampai 30 halaman kalau nggak salah. Saya juga aneh ya kok bisa terbit ya 30 halaman, berapa ribu kata itu. Tapi yang jelas beliau menjelaskan ini gimana, apakah database yang gunakan atau sumber itu hanya dari Scopus saja, dari web database satu saja, apa gimana? Oh enggak, kita menggunakan semua database kita cari dan dia praktik manual. Jadi manualnya itu menggunakan alat bantu tabel biasa. Oke, oke selanjutnya next, tinggal next aja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih literatur review kan itu atau telah pustaka? Ini merupakan sebuah proses penelitian yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Tujuan utama dari literatur review adalah untuk memahami dan menggambarkan keadaan penelitian terkini di bidang yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Itu secara normatif ya. Nah, mungkin nih teman-teman ada yang mau menjelaskan atau ngasih pendapat literatur review atau telah pustaka itu apa sih? Ada yang ingin bercerita? Ada? Sepertinya belum ada ya. Oke, jadi ya itu secara normatif seperti itu. Tapi secara sederhana literatur review itu kita bagaimana menelaah penelitian-penelitian terdahulu. Bahasanya kan gitu. Jadi untuk menentukan positioning kita dalam melakukan penelitian. Next. Lalu apa sih yang masuk research gap dan novelty? Nah, ini kalau udah teman-teman nemu entah itu belajar Metopen atau mungkin belajar di review di artikel itu pasti ada pertanyaan apa gap penelitiannya, apa novelty-nya kan gitu. Kadang kita bingung itu gap tuh gimana sih kan gitu. Novelty itu gimana sih? Iya, teman-teman ketika mau menjawab ini, kalau teman-teman nggak melakukan literatur review,
maka bisa dipastikan akan mengalami kebingungan. Nah, itu. Jadi ini penting ya untuk diterapkan. Research gap adalah celah atau senjang penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau penelitian dahulu. Penelitian ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan sebuah jawaban baru terhadap sesuatu yang dianggap sebuah masalah. Ya, itu research gap itu kan gitu. Jadi coba saya nanti sajalah kasih contohnya. Tapi biar enak sih. Tapi teman-teman kalau memang nanti ada mau pertanyaan langsung tanya aja nggak apa-apa, bingung. Nanti kita modelnya interaktif aja. Ini secara umum pengertian ya. Ini baru tujuan, ini jenis-jenis. Oke, kita masuk ke. Nah, sedangkan novelty adalah unsur kebaruan atau temuan sebuah penelitian. Kalau unsur kebaruannya. Oke, next. Nah, tujuan dari telah pustaka itu apa? Pertama, mengetahui penelitian yang sudah dilakukan terkait tema yang kita pilih. Misal, penelitian tentang, karena saya skopnya hukum ya, nanti kalau memang ada yang mau nyumbang masalah, nggak apa-apa. Jadi, saya penelitian kemarin baru terbit, Alhamdulillah, itu di kepastian hukum untuk dispensasi kawin janda atau duda gitu kan. Jadi beberapa saya menggunakan ahli teratur, ada yang melihat itu bagaimana studi putusan, ada yang melihat dari satu sudut pandang kan gitu. Nah, saya coba literatur review, nanti saya kasih tahu artikelnya. Nah, literatur review terus ternyata ada celah yang belum keisi. Akhirnya saya di situ menjelaskan gapnya. Lalu dari gap itu saya akan melakukan penelitian tentang ini kan gitu. Nah, itu tujuannya ya. Mencari celah ruang penelitian yang masih mungkin untuk dilakukan. Gimana Mbak Adel? Nah, itu harus yang baru, beda objek, beda penanganan. Nah, ini jadi yang kedua ini tidak boleh ada pengulangan dalam penelitian, harus ada yang baru, harus ada yang baru, beda objek, beda pendekatan, beda waktu. Nah, ini nanti ada saya akan menjelaskan jenis-jenis theoretical apa, jenis-jenis gap penelitian. Jadi gap penelitian itu nggak harus bahasanya yang satu di Sumatera, yang satunya di Jawa gitu, bisa. Nggak, ada juga beberapa macam-macam jenis-jenis gap yang bisa teman-teman lihat gitu ya. Maksudnya bisa teman-teman masuki ketika melihat suatu isu. Nah, mengetahui posisi atau letak penelitian yang akan dilakukan, positioningnya. Jadi, misal beberapa orang itu telah meneliti tema A itu dengan sudut pandang A, B, C. Jadi, kita mau meneliti dari sudut pandang D. Nah, itu posisi kita. Nah, ini yang mungkin yang bisa dicatat teman-teman sekalian. Jenis-jenis research gap gitu ya. Sebenarnya ada 7 kan gitu menurut Edison Siregar. Dan mungkin ini juga kemarin saya dapat artikel yang dia ada jenis-jenis research gap-nya. Cuman ini pakai yang ini aja dulu lah. Karena secara sistematika atau konsep sama. Nah, yang pertama adalah jenis research gap atau gap penelitian. Itu yang pertama adalah theoretical gap. Apa theoretical gap itu? Adalah kesenjangan yang terjadi melalui teori yang sebelumnya menjadi dasar penelitian. Ada kemungkinan teori tersebut memiliki keterbatasan dan belum bisa mendukung penelitian. Jadi begini, setelah kita melakukan literatur review, bisa kita mau melihat bagaimana pendidikan atau mungkin pengajaran itu dengan menggunakan teori siapa ya? Saya itu kalau teori di pendidikan rada kurang kurang paham ya. Saya coba teori-teori. Nah, coba gantilah teori hukum bisa. Dalam hukum itu kan ada sebuah penelitian, misal teori keadilan. Keadilan itu kan banyak ya teorinya yang dipakai. Atau mungkin begini, teori adaptasi antara siapa ya? Saya lupa. Ada 2 lah. Misal teori A gitu. Teori A itu mengatakan Max Weber apa siapa? Yang
Penemu teori manusia dari orang utan itu siapa? Ada yang tahu nggak? Lupa saya. Teori Darwin. Oh, Darwin. 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 Nah, misal beliau juga Darwin itu ada sebuah teori tentang adaptasi. Beliau mengatakan seperti ini, teori Darwin itu seseorang akan bertahan hidup di suatu tempat ketika dia mampu beradaptasi dan bisa bersaing dengan orang lain, bisa dengan masyarakat sekitarnya. Nah, ada teori baru, saya lupa teorinya siapa. Nah, teori barunya itu malah sebaliknya. Jadi manusia dapat beradaptasi di sebuah lingkungan tanpa melakukan persaingan. Ada dua teori nih. Tapi ternyata di sini kita akan melihat nih budaya orang asing, maksudnya orang kita pendatang, misal mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa itu dibandingkan misal dari Sumatera mau menempuh pendidikan di Jogja, rata-rata kan ke Jogja. Jadi saya ingin melihat bagaimana sih budaya atau mungkin resiliensi atau ketahanan mahasiswa dari Sumatera yang berkuliah di Jogja menggunakan teorinya Lawrence. Yang Lawrence itu bahwasanya menyatakan adaptasi itu bisa dilakukan tanpa adanya persaingan. Sudah ada penelitiannya itu. Oh, ternyata tanpa persaingan pun orang itu bisa bertahan hidup, misal bisa beradaptasi. Nah, Anda tiba-tiba berpikir begini, berdasarkan kemarin pertemuan kedua itu kegelisahan pribadi dan kegelisahan penelitian. Oh, masa iya sih orang beradaptasi di suatu tempat tapi tanpa adanya persaingan? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, bahasanya gitu. Nah, oke, akhirnya saya mencoba untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama, budaya mahasiswa Sumatera dalam ketahanan budaya mahasiswa Sumatera di Yogyakarta, misalnya. Menggunakan teorinya Darwin tentang adaptasi. Jadi adaptasi seseorang akan bisa bertahan hidup jika dapat melewati apa bahasanya itu melewati bisa bersaing bahasanya kan. Nah, ini kan teori baru. Nah, itu termasuk ke penelitian, itu bisa dijelaskan. Jadi nanti penjabarannya bahwasanya penelitian tentang budaya mahasiswa di luar Jawa yang merantau ke Yogyakarta itu telah diteliti oleh beberapa orang seperti A, B, C, D, E, F, G. Mereka meneliti menggunakan teorinya Lawrence gitu, tentang adaptasi tanpa persaingan. Sedangkan dalam penelitian ini saya akan menggunakan teorinya Darwin di mana adaptasi itu bisa bertahan ketika mampu untuk bersaing. Oh, oke. Itu ternyata atau nah itu sudah masuk ke dalam theoretical gap. Tuh. Jadi nggak harus, ini sudah umum ya, udah biasa. Nah yang kedua, evidence gap adalah kesenjangan yang ada dalam bukti penelitian. Singkatnya, peneliti menemukan titik kesenjangan atau fenomena yang tidak asing dengan bukti lapangan yang ditemukan. Misal ada penelitian sudah menemukan itu tentang A, gitu kan. Misal di Yogyakarta itu masyarakat masih taat hukum, atau mungkin di Yogyakarta itu tingkat pendidikannya itu sangat tinggi kan itu meskipun banyak perguruan tinggi gitu, tapi minat penelitian, minat sekolahnya itu masih tinggi. Nah, ada juga ternyata di wilayah lain itu ada yang dia juga tingkat jumlah kampusnya banyak, tapi ternyata berbanding terbalik kan gitu. Itu ada bukti di lapangan. Jadi ada temuan baru gitu. Jadi ternyata ada masalah baru dan tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya kan. Nah, ini yang selanjutnya adalah population gap, adalah jenis yang berdasarkan produk atau bisnis yang jangkauan populasi sangat mengambil data penelitian. Dalam dunia bisnis untuk melihat apakah population gap tidak ada prinsipnya adanya menggunakan penentuan target market. Nah, ini dalam ekonomi. Jadi population gap itu sama. Misal nih, satu penelitian meneliti tentang pendidikan Islam di perguruan tinggi. Ternyata yang dia ambil perguruan tingginya itu hanya lingkup Jogja. Nah, itu. Tapi saya ingin meneliti tentang baru pendidikan Islam di perguruan tinggi.
saya coba untuk menambah populasinya, yakni saya coba di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, itu juga jadi salah satu kebaruan atau gap-nya atau kebaruannya yang belum diteliti. Oh, ternyata penelitian tentang pendidikan Islam di perguruan tinggi itu baru ada di Yogyakarta. Nah, jadi saya coba untuk meneliti dari 3 pulau ini, kan, gitu kan. Kenapa 3 pulau ini? Karena 3 pulau besar di Enak, Abang. Indonesia, kan gitu. Nih, orang abang-abangnya. Bocor nih. Oke, selanjutnya empirical gap adalah kesenjangan fenomena empiris. Peneliti perlu memperhatikan apakah ada inkonsistensi dalam penelitiannya. Nah, empirical ini biasanya nanti ada apa ya? Ada bukti baru lah bahasanya. Misal gini, teman-teman pernah meneliti tentang tema A atau samalah tadi pendidikan Islam di pendidikan Islam di perguruan tinggi di Jogja. Ternyata di Jogja itu pada tahun 2020 minat pendidikannya itu tinggi bisa. Tapi ternyata berjalannya waktu, oh ternyata berubah kan gitu. Nah ini ada apa ya? Ada sedikit pergeseran dari temuan penelitian kan gitu. Ternyata oh data penelitian itu menunjukkan angkanya tinggi, tapi secara praktek kok rendah ya. Ini ada apa kan gitu kan? Itu bisa dijelaskan lagi. Selanjutnya knowledge gap, yaitu mencari sesuatu yang belum ada, ilmu pengetahuan yang belum ada. Nah ini sebenarnya rada sulit ya karena memang mayoritas penelitian itu telah diteliti oleh orang mayoritas. Nah yang selanjutnya adalah practical knowledge gap, adalah kegiatan perilaku profesional yang tidak terpenuhi oleh penelitian. Nah ini saya belum menemukan ya untuk practical knowledge ini kegiatan atau perilaku profesional di penelitian yang tidak terpenuhi oleh penelitian. Nah, kurang paham. Saya belum menemukan yang ini. Nah, yang terakhir adalah methodological gap, adanya keterbatasan metodologi dalam untuk penelitian. Nah, itu kalau dulu itu saya mau meneliti ternyata awalnya saya meneliti pakai kuantitatif, misal ternyata saya cobalah penelitian tentang tema A. Ini digantilah dengan metode kuali gitu kan. Misal kalau dulu penelitian tentang pendidikan Islam di perguruan tinggi itu dengan wawancara bisa ke kampus-kampus kan gitu. Nah, saya coba ingin menggunakan kuantitatif dengan sebar kuesioner. Kenapa alasannya? Itu akan lebih banyak menjangkau bahasanya. Jadi nggak perlu wawancara. Tuh. Nah, ini terakhir ya. Ini maaf bukan jenis research gap, judulnya sebenarnya novelty. Nah, ini saya baru menemukan materi atau ilmu baru itu dari Dr. Ginanjar. Itu dia pembuat RMC, Research Model Canvas. Nah, itu. Jadi nanti bisa teman-teman lihat ya. Ada bukunya, tapi nggak tahu harganya berapa. Tapi saya secara umum setuju sih. Tadinya saya mau buat seperti itu, ternyata keduluan ya. Jadi dalam membuat habit, misal kebiasaan juga itu kan atau mimpi, itu ada, ya bener agak mahal kayaknya. Berapa gitu, saya lupa. Dulu tuh saya kan ikut pelatihan terkait ESQ. Kan. Itu ada caranya membentuk mimpi gitu ya. Ada kanvas dalam membentuk mimpi. Nah saya juga kepikiran bagaimana caranya untuk kita membuat riset itu ya. Apa namanya, riset kanvas gitu kan. Ternyata udah di duluan kan. 200, 125, 100, 200 malah. Nggak apa-apa, curi aja ilmunya kan. Liatin aja media online-nya kalau nggak mau beli buku. Tapi kalau mau ya beli kan gitu. Ah, itu memang bagus sih, saya rasa singkat. Jadi dalam satu lembar itu sudah kelihatan tergambar lah apa yang akan kita lakukan kan gitu. Itu nggak apa-apa, bagus itu. Ambil aja. Ya saya bukan mengajarkan jahat apa gimana nggak. Pelajari aja yang kanvasnya itu nanti teman-teman bisa kembangkan. Karena nanti isinya pun kemungkinan ya penjelasan menurut pendapat beliau kan. Ya itu. Nah ini pertama adalah poin 1, 2, 3. Ini sebenarnya belum sempat saya edit sih. Tadinya biar lebih menarik. Tapi saya bikin seperti ini aja dulu. Nah pertama itu poin 1, 2, 3. Nah poin 1, 2, 3 itu ini lebih kepada
penelitian terdahulu tentang kesamaan topik. Kita cari dulu lah. Tadi melakukan literatur review ya. Jadi kita sudah melihat literatur review apa saja yang sudah diteliti. Nah, yang nomor 4 atau fenomena gap-nya apa? Nah, itu. Ternyata ada yang masih kekosongan nih belum diteliti nih dari segi Indonesianya kan gitu kan. Misal yang tadi kita masih pendidikan Islam di perguruan tinggi misal. Kalau itu skopnya di Jogja, ternyata masih baru hanya ada penelitian baru di Jogja tempat. Nah, ternyata saya mau ada gap penelitian baru. Mana ya? Nah, penelitian baru saya ingin lebih luas gitu. Misal di Jawa, skop di Jawa aja, Jawa lah, mungkin tiga provinsi besar. Jakarta, Jawa, sama Jakarta. Masya Allah. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta. Itu sudah ada tuh kelihatan fenomena gap-nya tuh dari segi tempat dan populasi. Nah, kita mau melihat kebaruannya itu apakah mau yang low, middle, atau medium, atau yang high novelty. Kalau teman-teman hanya memakai objek yang berbeda, misal dulu di Jogja saya pindah ke Jawa Barat gitu. Karena di situ kan ada IPB, ITB, terus UPI, dan lain-lain. Nah, itu sudah termasuk novelty juga. Cuman kebaruannya itu masih low novelty. Nah, ini biasanya orang anak-anak S1 ya, skripsi gitu. Apa kebaruan penelitianmu? Kan gitu kan. Iya Pak, penelitian saya temanya tentang ini, beda tempat doang. Yang pertama itu di desa A, yang B itu yang penelitian yang saya tulis itu di desa C. Loh, kenapa? Kan gitu kan. Ya ini sudah jadi fenomenanya berbeda Pak. Kan. Meskipun temanya sama. Nah itu juga merupakan novelty. Cuman itu novelty-nya masih tahapan yang rendah. Yang bawah. Masih kecil ya. Terus waktu yang berbeda juga. Ketika di tempat itu, misal pendidikan Islam di Jogja pada atau minat mahasiswa melanjutkan studi di Jogja gitu. Studi tahun 2015 sampai 2020. Nah, tapi kita mau coba tuh, udah kadaluarsa tuh sampai 2020, saya kan udah 2023. Saya cobalah minat mahasiswa berkuliah di Jogja misal. Itu dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, itu sama, itu juga kebaruan karena kan bahasanya itu waktu itu time gap apa gitu. Periodical gap. Nah, itu tuh itu novelty cuman tahapannya masih rendah. Kan. Kebaruannya masih rendah. Jadi agak orang juga masih kurang percaya. Tapi nggak apa-apa, itu sudah masuk kebaruan. Bilang aja itu udah masuk dalam 7 riset gap. Nah ini kalau mungkin ada yang S1 Mbak Jurfa tadi yang semester 7 ya. Kalau ditanya apa kebaruan penelitianmu kan gitu. Oh bla 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 bla. Kok bisa? Iya Pak, saya berdasarkan artikel atau mungkin buku yang saya baca ternyata ada 7 riset gap. Nah, ternyata penelitian saya itu masuk di 4 riset gap gitu. Ya intinya gitulah. Teman-teman bisa menjelaskannya kan. Nah, yang selanjutnya adalah middle novelty. Oke, nomor 6. Middle novelty atau bisa tengah-tengah lah bahasanya kan. Nah, ini biasanya bisa digunakan pendekatan yang berbeda, populasi yang berbeda, sampel yang berbeda, teknik yang berbeda. Ini biasanya kebaruan metode ya di middle ini. Tadi kalau yang low itu kan kebaruan data. Kalau middle itu kebaruan metode. Nah, apa sih metodenya yang digunain? Oke, ternyata saya tadi pendidikan Islam atau mungkin minat mahasiswa untuk melanjutkan studi di Jogja. Pertama kita menggunakan pendekatannya adalah pendekatan pendidikan misal. Karena apa? Oh, Jogja kualitas pendidikannya tinggi. Nah, coba saya ingin merubah pendekatan itu pakai pendekatan budaya. Oh, ternyata di Jogja itu orangnya ramah-ramah. Oh, ternyata di Jogja itu budayanya murah-murah. Oh, ternyata di Jogja itu budayanya
nongkrong di kafe, nugas itu di kafe. Di balik banyaknya itu kan dari segi budaya. Kalau segi pendidikan ya tentu UGM, ada UNY, UIN, misal. Itu kan kampus-kampus ya bahasanya sudah top lah di Indonesia bahasanya. Walaupun di tempat lain ada UI, ada ITB, tapi kan itu kan hanya dua bahasanya. Tapi kan yang secara pendidikan yang kalau nggak salah itu berapa ada hampir 100 lebih di Jogja itu kampus itu kan. Dan saya nggak tahu belum pernah menyusuri satu-satu. Paling yang saya tahu baru 10 apa 20 gitu. Nah, ini middle novelty. Awalnya itu pendekatannya adalah pendekatan pendidikan, mungkin dari segi kualitas dan lain-lain, tapi saya ingin melakukan hal yang berbeda, ya ini dari pendekatan budaya. Budaya Jogja itu kayak gini, kayak gini. Oh, ternyata orang itu lebih senang belajar di suasana yang tenang. Bisa beda dengan mungkin di Jakarta, misal yang perkotaan, bising dan lain-lain. Mungkin seperti itu juga ya. Atau mungkin budaya di Jogja itu kan nugas di kafe itu udah banyak di warung kopi, tempatnya kafe kayak gitu kan lebih banyak. Kalau di wilayah lain kan nugas di kafe itu kayak orang pinter, sok pinter. Nah, itu pendekatan budaya. Populasi sama. Yang pertama itu mungkin di Jogja saya gantilah minat mahasiswa itu melakukan melanjutkan pendidikan di Jawa Timur. Ya nggak apa-apa. Itu sudah Jawa mungkin lebih skupnya lebih gede lah ya, beda. Itu merupakan novelty yang masih di tengah-tengah lah kebetulan metode. Yang terakhir adalah high novelty atau kebaruan. Nah, kebaruan analisis. Nah, pertama itu kita menggunakan teori yang berbeda. Nah, yang kedua adalah fokus model yang berbeda. Nah, teori yang berbeda itu seperti apa? Misal, kalau tadi itu pendidikannya, pendekatannya sama, kita ganti teori. Misal, kalau budaya itu apa ya? Ya, misal kembali lagi ke hukum lah. Misal, kalau kita mau melihat itu kesadaran orang-orang terhadap hukum. Misal lampu merah gitu. Um, Awalnya kepatuhan terhadap hukum kan itu, akhirnya diganti internalisasi hukum kan gitu. Jadi pertama kita ingin kepatuhan masyarakat kota A terhadap lampu lalu lintas misal. Nah, itu kita mau yang penelitian yang sudah pernah ada itu melihat dari kesadaran hukum. Oh, ternyata saya sadar kalau menerabas lampu merah itu melawan hukum, melanggar aturan. Nah, saya mau gantilah coba. Kalau kan sadar sama internalisasi itu kan beda. Ya? Oh, ternyata saya mau melihatlah kepatuhannya dari segi internalisasi. Apakah orang itu mematuhi atau hanya sadar? Kan beda ya. Bedain begini. Orang sadar dan terinternalisasi. Kalau orang sadar itu masih ada peluang untuk melanggar. Misal, teman-teman itu tahu melanggar menerobos lampu merah itu melanggar aturan dan gitu. Tapi kalau buru-buru nggak apa-apa, sepi nggak apa-apa. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada motor lain ya, dari arah arus lain. Akhirnya sampai itu cobalah untuk nerabas. Nah itu sadar kalau melanggar menerobos lampu merah itu nggak boleh, tapi tetap bablas kan gitu. Nah itu sadar. Kalau terinternalisasi itu mau dia padat, mau dia lenggang, mau buru-buru, itu nggak bakal menerabas lampu merah. Nah, itu masuk kepada penggunaan teori yang berbeda. Dan hasilnya juga akan berbeda. Analisisnya, kebaruan analisis lah. Atau mungkin fokusnya yang dirubah, atau mungkin modelnya, dan lain-lain. Itu lebih apa ya, lebih komplit ya dalam menjelaskan novelty-nya. Jadi jelas gitu. Ini tuh mau tahapan yang mana sih? Mau yang low, middle, atau medium, atau yang high. Nah, itu tinggal teman-teman mau pakai yang mana, tinggal itu nanti dianalisis. Next, apa sih yang bisa dilakukan? Nah, izin saya minum dulu.
Oke, setelah menentukan temanya dan alasan penelitian, kita coba untuk menerusi karya-karya. Nah, tentukan kata kuncinya. Misal, abstrak dalam penelitian itu kan apa ya, bahasanya penting. Jadi, teman-teman kalau menulis kata kunci dalam abstrak, entah itu skripsi, tugas akhir, dan lain, jangan asal. Karena itu adalah kunci dari penelitian. Gitu. Kalau asal ya hasilnya juga asal. Jadi usahakan yang memang benar-benar mewakili artikel teman-teman. Misal poligami, Muslimat NU Kota Yogyakarta atau mungkin apa. Gitu. Mulainya penulisan dari hasil riset terdahulu, idealnya 5 tahun. Untuk ilmu sosial biasanya 7 sampai 8 tahun lah. Itu bebas. Ini pendapat aja ya. Jadi ada yang bilang 5 tahun, ada juga yang 10 tahun kan. Gak apa-apa. Beberapa mesin pencarian itu bisa digunakan, itu Scopus, Google Scholar, Doaje, Morare, Poltar, Garuda, dan sebagainya. Nah, apa ya? Ini tuh ada SOCK bahasanya. Significant Original Contribution to Knowledge. Nah, itu ada theoretical, methodological, atau practical and application. Harus menjelaskan bagaimana riset itu dimulai. Misal, harus ditulis pertanyaan penelitian dan justified revision. Jadi ini ada sih tekniknya sok-sok itu. Cuma nanti saya nggak terlalu bahas ini lah. Karena waktu juga. Nah, ini kalau kita mau coba belajar ya. Ini kan tadi teori. Teori itu masuk ke low, middle, atau top. Ayo, Top, top Kak. gimana? Top. Masuk top. Wah, oke, itu kita sudah paham ya. Oke, pertama ada sebuah fenomena. Kan gitu. Ada pertanyaan penelitian G, mana? Research question. Nah, itu salah bukan G, tapi D. Saya salah nulis, maaf tipu. Nah, teori yang telah digunakan untuk melakukan penelitian sebagai alat analisis dari sebuah fenomena itu telah menggunakan beberapa pertanyaan. Pertama A, B, C, D, E, F. Nah, pertanyaan penelitian research question yang D tidak dijelaskan oleh ketika ini hasil literatur review ya, teman-teman. Nah, saya berbaca lagi. Nah, fenomena yang udah ada, misal tadi pendidikan Islam di perguruan tinggi, itu sudah dianalisis oleh 3 teori. Dan itu. Ternyata gapnya belum ada penelitian yang penelitian riset question G tidak dijelaskan oleh ketiga teori tersebut, tetapi mungkin dapat dijelaskan oleh teori 4. Nah, akhirnya pakai teori baru kan. Nah, pertanyaan penelitian G memiliki karakteristik pernyataan A dan E. Jadi mungkin kita bisa menggabungkan teori 1 dan teori 3. Mumat? Nah, jadi nggak apa-apa. Kita nanti bisa menggunakan atau menganalisisnya atau mungkin menggunakan metode cara yang berbeda juga. Bisa gunakan teori 1, teori 2, teori 3. Atau mungkin mau ganti teori boleh. Tapi bisa juga pakai teori 1 dan 3. Maksudnya pakai pertanyaan peneliti menggabungkan kedua teori. Misal, tadi yang kepatuhan orang terhadap lampu merah itu kan teori kita sudah bahas 2. Kesadaran hukum, terus internalisasi hukum. Nah, saya mau nambah lagi tuh, nambah 1 teori lagi. Dan gitu kan. Apa? Jadi, efektivitas suatu peraturan. Efektivitas hukum. Apa efektif enggak aturan ini. Dan gitu. Nah, itu sudah masuk ya sebuah novelty kan. Bisa juga nih dalam skema ini gitu. Teori tersebut telah berhasil menjelaskan kasus 1 dan 2. Namun apakah teori tersebut dapat menjelaskan kasus
ketiga yang karakteristiknya berbeda. Kadang ya nggak sesuai sih, tapi kadang juga sama. Ya ini lebih kepada tepat nggak menggunakan teori ini tuh untuk melihat suatu masalah. Kadang kemarin tuh teman ada dia yang ketika menulis menggunakan teori keadilan. Nah, akhirnya minta diganti menggunakan teori institusional. Dalam arti itu ada aturan tetapi nggak dipatuhi gitu sama pegawai gitu. Nah, ternyata kurang pas, nggak adil kan kayak gini. Akhirnya minta diganti pakai teori institusional. Nah, begini skemanya. Jadi teori teori satu itu ada case satu, case dua. Itu pakai teori satu ini. Tetapi ketika ada case tiga, apakah teori ini bisa mampu juga untuk digunakan untuk case atau kasus yang ketiga? Itu belum tentu, kan. Tapi dicoba aja. Nah, literatur review proses gitu. Pertama, pilih sebuah topik. Apa topiknya? Judulnya, misal pendidikan Islam in higher education. Oke, topiknya adalah pendidikan Islam di perguruan tinggi. Kita cari literatur. Oke, kita coba cari kata kuncinya dulu. Pendidikan Islam satu, higher education satu, dua. Oke, kita menemukan dua kata kunci untuk mencari literatur. Nah, setelah itu, setelah menemukan kata kunci, kita coba untuk menggunakan atau mencari literatur. Kemarin kan sudah belajar toh untuk mencari literatur di mana aja. Scopus ke, mau di mana ke. Oke, itu sudah carilah siap. Nanti meskipun nanti saya kasih tahu cara cara membuatnya. Membangun argumen. Nah, ini penting. Membangun argumen itu kenapa? Kan itu mau meneliti tentang ini. Dalam arti, oh, orang lain telah meneliti ini. Kenapa saya harus meneliti itu? Nah, itu argumen teman-teman ya, mungkin bisa disusun. Nah, survei the literatur. Survei apa saja sih? Nah, tadi setelah mencari, baru dicek. Nah, apa aja literaturnya? Udah ketemu. Baru kritik. Oh, ternyata kekurangan dari literatur yang sudah ada tuh ini. Ternyata metodenya atau teorinya itu yang dipakai itu nggak, saya rasa nggak efektif gitu kan untuk menjelaskan case ini. Nah, baru nanti ditulis write the review. Tuh. Nah, how kalau cara bahasa Inggrisnya apa ya? Bagaimana caranya? Oke, buat alat bantu. Ya, buat alat bantu. Ini saya implementasiin ya teman-teman. Ketika kita saya membuat artikel. Sekarang pasti saya sebelum membuat naskah, saya coba untuk melakukan alat bantu. Bahkan ini saya lagi garap artikel. Yang saya lakukan satu, cari tema. Kedua, cari kata kunci. Ketiga, nyari artikelnya yang terkait. Ketiga, saya membuat literatur review. Baru saya membuat result discussion. Jadi introduction-nya saya coba untuk terakhir aja. Jadi nggak dahulu. Jadi saya udah menulis result discussion, tapi introduction-nya belum saya buat. Ngeri nggak? Dengan pola yang berbeda. Nah itu. Apa alat bantunya? Wait, break sih. Nah, apa alat bantunya? Nah, ini sebenarnya ada nanti dua versi ya. Ada mau model seperti ini atau model yang nanti saya coba juga boleh. Kalau ini kan ada metode yang SOCK tadi yang pertama itu kan, significant objectification, contribution and knowledge kalau nggak salah. Nah, pertama itu dibuat dalam tabel ketika kita baca. Gimana? Nah, saya coba ingin tanya. Kalau mau melihat penelitian itu, kalau mau buat literatur review gitu, yang teman-teman baca dalam setiap baca artikel itu apanya? Misal gini, saya mau baca artikel itu dan saya harus tahu semuanya. Udah tahu semuanya tanpa membaca semua. Itu biasanya yang dibaca apa? Abstrak.
Metode penelitian. Abstrak, metode penelitian, Kesimpulan. kesimpulan. Terus ada lagi Daftar pusakanya biasanya. daftar pustaka, ada lagi. Pendahuluan. Kayaknya Oh, semuanya. oke, macam-macam ya, hampir semua mewakili. Judul malah, wah, ya jelas kalau judul pasti dilihat pertama. Memang benar-benar. Benar. Oke, jadi kalau untuk mau melihat penelitian, memang pertama kita melihat judul, tentu. Nggak mungkin orang mau melihat penelitian. Kadang kan dari bawah. Tapi kalau kita mau melihat apa sih artikel itu, bahas apa, pasti kita melihat abstrak. Kan gitu. Makanya itu penting. Kenapa penting? Ya, pentingnya gini. Kalau kita mau menulis, kan, menulis artikel, biasanya di author atau template itu kan dijelasin. Abstrak itu memuat signifikansi penelitian atau latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan, bahkan kadang kasih temuan atau kesimpulan, dan terakhir biasanya ada yang kontribusi. Itu opsional. Nah, itu. Jadi kalaupun kita nggak melihat metode, tapi kita sudah tahu, oh ternyata ini penelitiannya kuali atau mungkin kuanti. Apa pendekatannya? Gitu kan. Masalahnya apa? Temuannya apa? Ya itu di abstrak, kita bisa lihat. Dan kalau mau melihat membuat literatur review pun cukup baca di abstrak. Kalaupun abstraknya agak kurang 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 bagus, langsung nanti baca kesimpulan sama pendahuluan di akhir. Biasanya kalau orang Indonesia itu kalau menulis artikel setelah memaparkan secara umum di pendahuluan, ujung-ujung nanti di kalimat terakhir, oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti ini di sini, kan gitu kan. Ah, itu biasa umumnya gitu. Jadi itu perlu teman-teman Langsung ketampar, Mas. perlu teman-teman lihat ya. Biasanya kayak gitu. Oke, bisa dibuat tabel. Ini yang pertama ya. Nanti bisa juga ada satu yang lebih mudah. Ini autor, penulisnya siapa, terus ada teori yang digunakan, ada sampelnya di negaranya misal, terus riset metodologinya pakai apa, terus variabelnya banyak-banyak. Nah, ini mau kayak gini boleh, atau mau yang kayak gini boleh. Nah, ini biasanya bisa teman-teman gunain ya kalau mau menulis literatur review. Saya lebih kepada seperti ini. Jadi pertama biasanya nomor, tentu nggak apa-apa. Nah, nama atau tahun. Jadi bisa dijelasin namanya siapa si autornya. Nah, yang kedua judulnya apa. Yang ketiga ada apa sih latar belakang masalahnya atau rumusan masalahnya apa. Bisa dipaparkan di situ. Teori yang digunakan apa. Terus temuannya apa. Kalau nanti bisa ditambahkan di samping itu kolom keterangan, yaitu untuk teman-teman mengolahnya itu bisa coding kayak atau apa kan. Jadi bisa digunain seperti itu. Sebenarnya ini deskripsikan. Nanti saya coba kasih tahu. Contoh saya bagaimana melakukan literatur review ya. Sebenarnya literatur review saya masih acak-acakan, cuman ya mana conference. CIC. Wait. Aduh, lupa saya filenya. Kemenangan rasa sakit. Nah, saya cari lupa di mana ini ya Allah.
Yang terbaru, wait, masih saya cari political hoaxes. Oke, sebentar, saya temukan. Share screen, basic. Oke, udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Udah, Kak. Nah, ini sebenarnya tabel ini nanti tinggal teman-teman apa ya bahasanya itu sesuaikan dengan enaknya aja seperti apa ya. Tapi saya coba pakai kayak gini karena dengan beberapa pertimbangan waktu itu. Jadi pertama nomor, terus nama atau tahun, Rudy Hardy. Ini waktu saya baca political hoax politik di saat pemilu. Ini alhamdulillah sudah terbit artikelnya di Jurnal Al-Istinbat Terindeks Scopus di bulan November kemarin. Nah, judulnya apa? Collaborative Governance and Hoax Politik in the Era COVID-19 Makassar in Makassar City. Nah, bagaimana sih rumusan masalah? Oh, ternyata masalahnya itu ini. Temuannya apa? Oh, ini. Metodenya apa? Ternyata kuali. Nah, doi ini sebenarnya buat alat bantu saya aja ya ketika nanti saya masukkan ke Jotera atau Mendeley biar tahu referensinya. Nah, di sini keterangan, oh ini tuh masuk ke politik hoaknya apa-apa gitu. Ini masuk ke bagian mana. Jadi kita modelnya mengkategorisasi. Nah, ternyata selanjutnya adalah João Pedro Abapsisain Anabella Gardim 2020. Dia meneliti judulnya tentang Understanding Fake News Consumption or Review. Nah, mengapa berita palsu dibagikan secara luas di media sosial? Nah, ini sebagai alat bantu aja ya. Nanti tinggal dikategorisasi aja. Oh, ternyata penelitian nomor 1 itu masuk ke kategori A. Penelitian nomor 3 masuk kategori A. Sedangkan penelitian nomor 8, 7, 5 itu masuk ke kategori B. Nah, itu cuma sebagai alat bantu aja. Nanti teman-teman bisa tulis nama tahun dan lain-lain. Nah, setelah itu, bagaimana kita mendeskripsikannya? Wah, ini saya masuk ke materi dulu, nanti saya kasih tahu yang versi artikel yang sudah jadi. Oke, ini cara mendeskripsikannya. Pertama, itu kita bisa pakai riset tentang pernikahan dini. Ini contoh yang saya buat. Di pandemi telah membahas tentang satu, sebab orang melakukan pernikahan dini. Itu telah dilakukan oleh A, B, C, D, E. Nah, yang kedua, ada ternyata, ini kategorisasinya ya. Sebab orang melakukan pernikahan itu A. Ternyata pengaruh nikah terhadap harmoni keluarga. Itu B. Nah, kita mau meneliti apa? Misal, orang yang meneliti tentang pernikahan dini di era pandemi, itu sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Nah, kategori pertama itu orang yang melakukan alasan orang melakukan pernikahan dini. Itu telah dilakukan oleh Ahmad Subekti, Ulil Fauziah, Cindy Aryani. Nah, sedangkan orang yang meneliti tentang pernikahan di era pandemi, yang kategori kedua adalah pengaruh nikah terhadap harmoni keluarga. Itu dilakukan oleh Cindy. Nah, kita mau meneliti apa? Nah, oke. Yang oke, ternyata kita itu ada keterkaitan tentang pengaruh nikah dini terhadap keluarga. Ternyata yang berdua yang lebih dekat dengan penelitian kita. Oke, ternyata kita coba dinarasikan. Beberapa riset yang telah dilakukan sebelumnya telah membahas tentang faktor yang menyebabkan pernikahan dini di masyarakat di masa pandemi. Ini seperti karya Subekti, Ulil Fauziah, Aryani. Selain membahas tentang faktor pernikahan dini, Aryani juga membahas tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. Nah, selanjutnya bahaslah secara rinci penelitian yang punya si Cindy ini. Kan itu bedanya apa dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, itu mungkin populasinya, mungkin tempatnya, mungkin teorinya, kan gitu. Nah, dijelaskan. Nah, ini lanjutannya.
Pertama pahami tuh studi yang ada. Ini dari segi apa ya, pendekatan ya, filsafat hukum, pemikiran atau aturan norma putusan. Nah, ternyata yang melihat pernikahan di bawah umur itu dilakukan oleh Nabil sama Darmawan. Kalau dalam konsep pemikiran itu ini bla 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 bla, praktek udah. Nah, ini udah sudah dilakukan. Nah, kita itu penelitian kita itu condongnya kemana? Pemikiran atau praktek? Oh, ternyata ke praktek. Jadi fokus yang akan dianalisa ini hanya pemaparan aja ya. Pemaparan. Jadi pernikahan di bawah umur itu dalam konteks studi hukum, metodologi penilaian hukum itu ada 5 aspek. Filsafat hukum kah, pemikiran kah, aturan kah, putusan kah, atau praktek hukum. Ternyata kita mau melihat ternyata lebih condong ke praktek hukum. Ternyata praktek hukum itu telah diteliti oleh si A, B, C, D. Nah, oke, paham? Nah, jadi kita fokus ke sana aja. Nah, itu tinggal dijelaskan. Studi kajian atau penelitian tentang pernikahan di bawah umur telah membahas tentang filsafat hukum dilakukan oleh bla 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 bla. Pemikiran hukum itu dilakukan oleh ini bla bla bla. Penelitian atau studi yang akan dilanjutkan berhubungan fokus yang berkaitan dengan praktek hukum ini adalah praktek hukum. Oleh karena itu, penting bagian ini akan menelaah karya penelitian tentang praktek hukum. Nah, jelasin ini Susilo itu dia membahas pakai pendekatan apa, teorinya apa, bla 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 bla. Cari perbedaannya. Nah, setelah menjelaskan, tadi kita condongnya ke praktek hukum, tinggal dijelaskan aja sosilo, bla 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 bla. Nah, akhirnya kita mau menentukan posisi kita kan gitu yang mau diteliti. Nah, itu. Nah, terakhir sebelum kita sharing, saya mau men-share ini artikel saya yang baru terbit semalam. Oke. Ada yang tahu jurnal ini? Jurnal mana? Ini jurnal Batu Sangkar ya. Jadi di Sumatera Barat. 2019 sudah terindeks Scopus. Artikel ini saya ambil waktu saya menulis artikel ini itu tahun 2022. Kalau nggak salah Maret kalau Mei. Nah, ini untuk saya konferensikan di seminar internasional tapi yang di Malang. Nah, itu diprotes bla 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 bla. Saya coba untuk saya poles masukin ke jurnal juris Batu Sangkar. Nah, alhamdulillah baru terbit kemarin malam. Nah, saya mulai menerapkan metodenya seperti ini. Ini bagian abstrak ya. Nanti kita bisa pahami. Nah, kalau saya biasanya ada 2 tipe dalam abstrak itu kalau mau membahas. Ada yang di sini itu diawali dengan penelitian ini bertujuan untuk, ada juga yang langsung ke tujuan, ada juga yang menjelaskan masalah. Tapi saya menjelaskan masalah dulu. Nah, ini masalah yang saya angkat di awal abstrak intinya. Jadi meningkatnya usia pernikahan, batas usia pernikahan ternyata malah menimbulkan angka meningkatnya dispensasi perkawinan. Umumnya perkawinan, dispensasi kawin itu dilakukan oleh anak-anak yang belum menikah. Tapi dalam kejadian lain ada janda yang masih di bawah umur mengajukan dispensasi nikah. Itu masalahnya ya. Wah, kenapa kok bisa kan? Nah, ini baru masuk kepada tujuan. The study will explore the problem of an ungraduated widows and widower in registering his second marriage. Jadi artikel ini akan mengkaji bagaimana permasalahan dari janda atau duda di bawah umur yang dia itu sudah melakukan dispensasi nikah, kawin, tapi mau cerai, umurnya masih di bawah 19 tahun, dan mau mengajuin lagi dan ternyata nggak diterima di KUA sama nggak diterima di pengadilan. Nah, itu. Oke, nah jadi ini penggunaannya adalah saya tambahkan library research, cuma nanti ada metode saya triangulasi. Temuannya di sini, the first, nah sampai sini. Nah,
Oke, itu kan abstrak ya. Nah, yang saya maksud tadi setelah saya coba nih, ini adalah literatur review yang saya jabarkan dalam satu paragraf. Tapi ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 artikel. Saya menelah literatur reviewnya itu hampir 10-an kalau nggak salah. Tapi yang saya masukkan yang relevan dengan penelitian saya itu ada 5. Ya. Nah, pertama, however, based on the fakta literatur, berdasarkan fakta literatur, studi yang membahas dispensasi kawin hanya membahas secara umum dari alasan hakim, terus di alasan hakim, misal dari tinjauan maslahah dilakukan oleh si topik. As well as study of marriage dispensation widows. Nah, beberapa studi lain, yang pertama adalah menganalisis bagaimana pandangan pengadilan agama saja. Nah, jadi dia mewawancari hanya hakimnya aja gitu kan, di pengadilan terkait bagaimana dispensasi nikah itu kan gitu kan dari sudut pandang hakim ya. Nah, yang kedua, dari yang penelitian yang kedua, the second study analyzing view of office religious affair in a region as well. Nah, ini hanya membahas di tingkat KUA-nya aja kan gitu. Jadi pendapat KUA tentang ini itu seperti apa. Jadi nggak membandingkan dengan pendapat tadi hakim di pengadilan agama. Nah, penelitian kategori ketiga itu dia membandingkan antara pendapat hakim dan pendapat KUA. Dilakukan oleh Setiawan dan Munadiro. Nah, jadi setelah saya membaca literatur review ini, saya menemukan there has been no study yang belum ada penelitian yang memaparkan dispensasi kawin janda duda itu yang menjelaskan secara detail. Satu dari aspek kontestasi pengadilan agama dan KUA. Jadi kedudukan yang mana? Harus pengadilan agama harus tunduk ke KUA kah atau KUA tunduk ke pengadilan agama? Itu belum ada yang neliti. Nah, yang kedua adalah kok legal kepastian hukum. Kan kalau kita ditolak di KUA, ditolak dari pengadilan agama, terus harus kemana nikahnya? Masa harus nikah siri kan? Nah, ini adalah celahnya. Oke, kita udah kelihatan tuh gapnya. Apa saja? Pertama, saya akan melihat secara umum dari seluruh, ini kan tadi peneliti yang sudah berlaku itu hanya meneliti dalam lingkup satu provinsi. Ada Jawa Barat, Jawa di Tengah, Sumatera Barat, dan Lampung. Nah, saya coba untuk menggabungkan 3 provinsi itu. Nah, jadi itu masuk kepada population gap, ya, population gap. Nah, yang kedua, ini ada contestation and legal certainty. Ini teori, ya, teori. Jadi masuk kepada top atau high novelty. Jadi analisis atau teori yang digunakan itu berbeda. Nah, ini udah masuk tuh gapnya. Oke, novelty-nya malah udah kelihatan langsung. Nah, setelah kita tahu novelty-nya atau mungkin sudah dicari gap-nya, jelaskan di sini tujuannya. The study akan melihat dalam mengisi kesenjangan atau mencari jawaban setidaknya ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana menjelaskan problemnya? Kedua, bagaimana bahasanya itu kepastian hukumnya, terus kontestasinya. Ini harusnya kemana? Nah, itu udah dijelasin. Jadi saya coba untuk tadinya itu sedikit ya di sini itu saya hanya berapa paragraf? 1, 2, 3. Malah 5 paragraf doang. Jadi paragraf 1, 2, 3 ini saya tuh cuma nggak saya bahas. Jadi cuma pas 1 paragraf, 2. Nah, kalau yang ini itu tambahan dari reviewer suruh nambahin. Jadi saya di latar introduction itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Bahkan kalau kita ngikuti EI Scholarship itu cuma 4 paragraf.
Nah, itu. Paragraf pertama itu masalahnya. Di sini saya sudah menjelaskan ya masalahnya. Nah, terus literaturnya, reviewnya, tujuannya. Ini adalah hipotesisnya lah. Bahasanya gitu. Nah, kalau paragraf ketiga ini reviewer minta tambahan. Nah, itu teman-teman ketika kita mau menjelaskan bagaimana. Kalau nanti teman mau lihat baca-baca tulisan saya pasti kerangka di latar belakang itu pendahuluan pasti seperti ini. Jadi kemarin saya udah menjelasin kayak gini, tapi kemarin tetap minta diperjelas mas, gitu. Apa namanya literatur reviewnya. Padahal ini sudah di beberapa tempat udah nggak dipertanyain lagi. Apalagi kemarin waktu konferen di mana di MUI itu malah sudah jelas gitu kan. Maksudnya posisi penelitian ini sudah jelas gitu. Oke, sementara seperti itu teman-teman, kita biar lebih enak nanti sharing aja lah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan monggo, mau nggak bisa ngomong ya di chat pun nggak apa-apa. Disilahkan. Oke, Mbak Wasila, monggo. Bisa minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wasila dari Palembang, Kak, dari Ya. UIN Raden Patah. Mm-mm. Gini, Kak, aku yang kurang paham itu masalah teori itu. Mm-mm. Aku nggak paham itu kok banyak banget teori. Jadi eh, nyocokin sama penelitian kita itu gimana caranya? Cara nyari teori itu gimana? Mm-mm. Ya itu, Kak, yang belum paham sampai sekarang. Oke, baik. Langsung aja ya saya jawab. Nah, Ya, Kak. pertama, sebenarnya kalau untuk mencari atau bahasanya itu teori, itu memang kadang-kadang bukan ya apa ya beruntung-beruntungan lah. Kadang ada yang pas, ada yang enggak. Ketika kita menganggap itu sudah pas, tapi ternyata ada mungkin dosen pembimbing atau apa mungkin kalau skala penelitian tugas akhir itu minta ganti karena mungkin memang kita keterbatasan dalam membaca. Nah, tapi yang harus kita ketahui seperti yang penjelasan kemarin, sebelum kita mau menentukan teori, kita harus tahu pendekatannya apa kan gitu. Masalahnya apa. Misal kayak tadi gitu. Saya mau melihat tentang teori keadilan. Misal dari kasusnya seperti ini, ada orang mau menikah, tapi dia eh, posisinya itu sudah menikah, tapi masih di bawah umur. Nah, saya mau melihat, saya ditolak dari KUA dan juga ditolak di pengadilan. Di KUA ditolak nggak bisa daftar karena belum cukup umur. Saya harus minta surat dari pengadilan agama, dispensasi kawin. Tapi ketika saya ke pengadilan agama, ternyata ditolak. Mbak, Thomas, kalau sudah menikah, itu dianggap dewasa, nggak perlu dispensasi kawin. Nah ini kan nggak, aduh saya bingung kan porsinya kayak mau gimana, kepastian hukumnya nggak jelas. Atau mungkin teori keadilan. Kalau saya berpikir, oh ini tuh nggak adil loh, saya tuh nggak bisa, nggak dapat kan gitu. Nggak punya, masa iya saya ketika negara itu nggak adil, saya mau nikah lagi kok nggak dikasih celah kan gitu. Nah, sebenarnya itu boleh, teori keadilan itu bisa dipakai dalam kasus ini. Tetapi kira-kira ada nggak teori lain yang lebih kerasan, lebih terasa atau mungkin bisa lebih mengena? Daripada menggunakan teori keadilan, lebih baik saya menggunakan teori kepastian. Kan gitu kan. Bahasanya kan gitu. Jadi lebih kepada pahami dulu masalahnya, terus kedua pahami dulu teorinya, ketiga kira-kira mau apa ya bahasanya itu baca teori yang lain kan bisa kayak mungkin kalau Mbak Basis kalau nggak saya itu masih ingat tafsir ya kan. Nah itu, nah kira-kira kalau tafsir kayak gitu tuh bagusnya pakai tafsir siapa. Saya melihat begini, kalau penelitiannya banyak ya yang atau mungkin temanya gini makosid syariah untuk melihat sebuah kasus di entah itu hukum entah fenomena di masyarakat.
Maqasidus syariah itu kan teorinya banyak ya. Ada satu Ibnu Al-Ghazali. Yang kedua Ibnu Ashur. Imam As-Saitibi. Ibnu Ashur. Yang kontemporer itu kan ada miliknya Yasir Auda. Itu kan maqasid syariah yang banyak teori. Nah, ketika kita mau menjelaskan fenomena yang sekarang kontemporer, misal maqasid syariahnya dalam rangka konsep bernegara, misalnya ada aturan batas usia perkawinan 19 tahun misal. Kalau kita meneliti dari sudut pandang Al-Ghazali, meneliti tentang 5 aspek itu, ada riwayat yang hifdun nasal, hifduddin, hifdu 3 akal, hifdun nakal, nasal, dan lain-lain. Kira-kira relevan enggak kan dengan masa yang sekarang? Teori itu kan tahun 19 berapa itu? Kan gitu. Nah, sedangkan fenomena ini tuh fenomena baru, kontemporer gitu, dibatasin usia. Ya akhirnya lebih dibandingkan makosidnya mungkin Imam Al-Ghazali, lebih konkret makosid syariahnya Yasir Auda. Karena apa? Kalau teori klasik, makosid klasik itu kan hifduddin, hanya menjaga agama. Hifdun nasl, menjaga keturunan. Hifdul akal, hifdul mal, menjaga harta. Apakah sekarang menjaga harta itu hartanya dijaga nggak dikeluarin? Bahkan ini ada penelitian menarik tesis dari tentang maqasid syariah tentang penyelenggaraan dana haji. Nah, dana haji itu kan kita kan nyicil kan berapa tahun itu kan. Jadi masa tunggunya aja sampai berapa itu? 20 tahun misal, ada 10 tahun, 20 tahun. Itu kan kalau kita mau mendapatkan kursi itu harus bayar berapa persen? Saya nggak tahu sih, belum tahu. Mungkin ya, misal sekarang yang terbaru aturannya itu kan 53 juta kalau nggak salah dari Kementerian Agama. Nah, untuk mendaftarkan slot atau mungkin nomor antrian itu kita harus membayar 20 juta. Oke. 20 juta tuh. Itu akan masuk ke BPPKH kalau nggak salah, Bank Pengelola Keuangan Haji. Nah, kalau ditinjau dengan maqasid syariah, bagaimana praktek ini atau pengumpulan dana haji pakai metodenya Imam Saitibi dengan konsepnya adalah menjaga harta. Oke, bisa kan gitu. Dalam arti menjaga harta ini apakah harta kita yang 20 juta itu yang kita titipkan ke BPPKH itu apakah udah 20 juta simpen aja kan gitu? Atau dicari manfaatnya kan gitu. Oke. Kalau pakai pendekatan Yasir Auda, hifdzul malnya itu bukan hanya sekedar menjaga harta nilai 20 juta itu akan tetap berjalan. Tidak. Tapi uang itu akan diputar. Nah, keuntungan itu nanti akan digunakan untuk subsidi biaya haji. Ini sekalian sharing. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu, kalau tahu udah alhamdulillah. Jadi biaya haji itu kenapa mahal? Pertama karena bukan di sananya itu gratis gitu. Haji itu gratis ya, bukan mahal ya. Saya pahami. Islam itu memudahkan ya. Biaya haji itu gratis kan. Yang mahal itu biaya ongkosnya, penginapannya, visanya. Itu yang mahal. Nah, sejauh ini kan dulu kita mengenal biaya haji cuma 30 juta atau 40 juta. Nah, tapi ternyata makin ke sini kemarin ada wacana sampai 93 juta. Nah, sebenarnya angka itu tetap besar kalau kita hitung-hitungannya secara global. Tetapi karena uang yang 20 juta itu diputar, akhirnya itu keuntungannya bisa mensubsidi biaya haji yang seharusnya adalah 90 juta, dari biaya pemutaran itu akhirnya kita disubsidi kembali sebesar 40 juta, misalnya akhirnya cuma cukup bayar 50 juta kan itu. Nah, itu jadi penggunaan teori itu harus menyesuaikan konteksnya. Jadi, nah itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat, anak entah itu pendidikan, entah hukum, teori yang sering digunakan kan teori-teori klasik. Kan gitu. Teori-teori yang mungkin lahirnya di zaman 500 Masehi. Sekarang udah
udah ke tahun berapa? 2023 Masehi kan. Permasalahannya adalah teori itu masih relevan nggak untuk era kontemporer saat ini. Jadi perlu dilihat juga. Jadi pengambilan teori-teori yang kita ambil itu juga harus memperhatikan konteks yang sekarang. Dan kalau mau banyak teori ya tentu kita harus banyak baca kan gitu. Jadi nggak bisa hanya melihat satu dua. Oh ternyata teori ini pas nih. Oh ternyata kita belum baca yang banyak. Ternyata ada teori yang nggak pas. Nah mungkin itu aja Mbak Wasilah kalau nggak salah dari sudut aspek teori. Nah, mungkin selanjutnya ada yang lain. Kak, boleh diulang yang tadi nggak, yang apa namanya? Yang mana? Yang sebelum, yang teori tadi loh Kak, yang apa sih, membuat apa ya? Yang sebelum ditutup tadi, apa ya? Aduh lupa. Oh, kan. Ya, saya spill sedikit. Kalau mau mengambil teori, usahakan sesuaikan masalahnya. Maksudnya, skripsi. Yang Nah, tuh. saya juga Yang bingung mau yang mana yang ditaruh, yang boleh di boleh dibuka slide-nya nggak Kak? Tadi soalnya ada noise sedikit. Jadi kurang fokus gitu. Mm-mm. Boleh boleh ditampilin slide-nya lagi nggak Kak? Yang before Q&A tadi loh Kak. Wait. Ah, Oke, sudah kelihatan mana? Kalau bilang mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, halas halas. Sudah mundur. sudah. Iya lagi, next. Nih, After this, lagi Kak. Lagi lagi lagi. Kok kembali ya? Yang sebelumnya. Apa yang ke belakang tadi ya? nah, mundur ya ini dari awal nih. Dari sini maju terus. Ke belakang, maksudnya ke belakang. Itu maju ya. Yang itu Kak, yang waktu apa namanya? eh Apa sih menurut ini, terus apa namanya, tahun, terus gini-gini, itu yang di akhir sebelum Q&A. Tabel tah, apa deskripsi? Ya kayaknya deskripsi ya tadi ya. Iya, Ini. cara buat deskripsi. Iya iya. Oh, Iya iya ya Allah. Afan. terus? Ya tadi anak masih bingung gitu. Saya tadi Mm-mm. masih apa, ada noise gitu di keliling anak, jadi anak kurang fokus gitu. Nah, Mm-mm. tuh soalnya anak juga agak bingung kalau apa namanya di bagian deskripsi gitu. Jadi kemarin apa bikin di proposal anak tuh kayak apa ya, blunder gitu, kayak nggak, kurang jelas gitu Mm-mm. gitunya gitu. Nah, itu apa, mohon penjelasannya kembali. Oke, jadi kalau untuk mendeskripsikan yang di artikel sama di tugas akhir ini agak sedikit berbeda ya, tapi konsepnya sama yang saya arahinnya. Coba saya pertama dulu ya jelasin yang konsep di artikel gitu ya untuk mendeskripsikan. Setelah kita melakukan literatur review. Oke, pakai yang ini aja deh. Tema terkait memahami studi yang ada dulu ya. Jadi bagaimana ketika kita ini kan karena contohnya tentang hukum misalnya. Ada sebuah konsep masalah di mana pernikahan di bawah umur. Oke. Nah, kita mau pendekatannya adalah yuridis atau mungkin pendekatannya hukum ya, pendekatan hukum. Nah, ternyata pendekatan hukum itu ada banyak. Filsafat hukum, pemikiran pandangan pendapat hukum, aturan hukum, putusan hakim, praktik hukum. Oke.
Setelah itu kita bikin tuh, oh ternyata filsafat hukum itu dilakukan oleh ini. Oke, biar enak. Ini alat bantunya. Prosedurnya kayak gini dulu, aturan perlahannya. Tapi kalau langsung bisa satset ya nggak apa-apa sih. Jadi kayak gini dulu ya. Ini step by step. Nah, setelah tadi sudah kelihatan, basing mau pakai studi, mau kajian, atau mau pakai penelitian bebas. Nah, studi tentang penelitian bla 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 telah membahas tentang filsafat hukum, pemikiran hukum dilakukan oleh bla 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 bla. Ini kalau metodenya body note ya. Tapi kalau nanti misal footnote langsung aja hukum Nabil, petik, koma, petik 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 kan. Petik maksudnya footnote, tapi kan body note. Nah, udah, tadi udah dijelasin semua. Nah, studi yang akan dilakukan berhubungan atau dengan praktek hukum. Nah, studi yang akan dilakukan oleh peneliti, ya ini lebih cenderung kepada praktek hukum. Gitu. Oleh karena itu, penting baginya akan menelaah karya penelitian tentang praktek hukum. Oke, tadi sudah dilihat tuh, ternyata punya yang praktek hukum dilakukan oleh 3 orang ini. Nah, tinggal dipaparkan. Ini tuh Susilo bahas apa sih? Apa sih metodenya? Apa teorinya? Sama. Nah, nanti tinggal dijabarkan. Nah, Susilo dan Avivi telah membahas tentang sisi-sisi ontologis pernikahan bawah umur. Ini ontologis itu pertanyaan apa? Apa alasan? Nah, Susilo telah menunjukkan bahwa para pelaku nikah di bawah umur mayoritas berasal dari masyarakat pedesaan. Dari sisi yang berbeda, Avivi menjelaskan bahwa perilaku nikah bawah umur berasal dari kelas menengah bawah. Nah, yang satu ini pedesaan, yang satu menengah ke bawah. Avivi juga telah memaparkan bahwa nikah bawah umur banyak terjadi pada akhir tahun. Beberapa lokasi yang sering digunakan untuk melakukan pernikahan bawah umur adalah rumah mempelai perempuan dan lain-lain. Ini lebih ke temuannya gitu. Jadi yang direview itu yang paling dekat dengan penelitian teman-teman. Nah, sudah itu baru nyatakan posisikan penelitian. Jadi fokus penelitian kita itu adalah mau pakai ontologisnya, metodologisnya, epistemologisnya. Kalau mau perbedaannya adalah ontologis itu pertanyaan itu apa? Metodologis itu bagaimana, lebih kepada cara. Epistemologis itu alasan, ya, mengapa, kenapa. Gunain itu how 5W+1H itu. Nah, itu jadi ini cara mendeskripsikan yang tipe untuk mungkin di artikel jurnal. Nanti saya coba sharing satu lagi nih, bagaimana menulis literatur review yang menurut saya menurut beberapa orang itu lebih baik seperti ini kan gitu daripada yang umumnya itu hanya sekedar menjejerkan penelitian terdahulu. Oke, wait, I see. Bab 1. Salah. Oke, ini sharing untuk nanti yang mungkin masih menulis skripsi atau mungkin tesis, disertasi. Jadi begini ya, saya ini baru dapat hal baru dalam menulis telah pustaka. Dulu saya menulis telah pustaka itu gini. Jadi telah pustaka satu penelitian si A dengan judul ini bla 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 bla. Penelitian ini sama dari sudut pandang tema, tetapi penelitian ini berbeda dari tempat. Dua, penelitian si B, bla 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 bla. Penelitian ini berbeda dengan penelitian ini, bla bla. Penelitian C, nomor 3 kayak menjejerkan gitu. Tapi coba lah untuk menggunakan metode terbaru. Jadi telah pustaka bisa ditulis seperti ini. Penelitian tentang marriage broker pada praktiknya dalam penyelesaian pendidikan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Sejauh telah yang dilakukan oleh penulis guna menunjukkan peta kajian terdahulu agar mudah dipahami, penulis mengelompokkan hasil pencarian itu dengan membagi 2 kelompok.
Pertama, penggunaan istilah merit broker, kedua kesamaan praktik pendelegasian. Kelompok pertama, penggunaan istilah ini atau sejenisnya dilakukan berdasarkan hasil pencarian literatur menyebutkan bahwa telah dilakukan oleh Maufur. Ia menggunakan istilah brokerage marriage dalam praktiknya bla 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 bla. Nah, selain itu, dalam kelompok ini terdapat penelitian lain yang memaparkan praktik broker atau maklar dalam perkawinan seperti Sukaryanto, Apisena, Aulia Fitri, Insatul Porjiria. Kan tetapi penelitian tersebut tidak menyebutkan. Nah, tapi saya menggunakan ini. Nah, dijelasin. Nah, kelompok kedua. Jadi lebih kepada, nah ini konsep satu, kelompok kedua. Nah, setelah itu saya menjelaskan gini. Nah, praktek ini tuh saya kan tadi udah dipaparkan tuh siapa aja. Tapi yang akan saya review lebih mendalam itu hanya dua penelitian orang aja yang saya fokusin gitu. Jadi apa ya, dalam penelitian itu paparin dulu secara konsep yang memang sama kan itu. Siapa aja. Nah, setelah sama kasih lebih review lebih detail lagi ke tema yang lebih sama dengan penelitian kita. Nah, itu yang direview kan. Jadi jelas gitu. Jadi nggak hanya sebatas menjejerkan penelitian-penelitian orang. Kita kan mereview ya, bukan menjejerkan. Kalau menjejerkan itu penelitian satu, perbedaannya apa? Penelitian dua, perbedaannya apa? Penelitian tiga, penelitian apa maksudnya? Tapi kalau lebih dideskripsikan seperti tadi, itu lebih teratur, gitu, terarah. Misal, oh ternyata saya sudah membaca bahwasanya penelitian tentang ini ada dua kategori. Pertama kategorinya A, kedua kategorinya B. Ya. Nah, setelah tahu kategorinya A dan B itu, nah ternyata kategori kedua itu yang paling mirip dengan penelitian saya. Apa perbedaannya? Nah, bla 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 bla, lebih detail jelaskan. Nah, seperti itu. Jadi lebih runut gitu dalam menulis. Nah, itu mungkin di bawah di bagian diskusi. Oke, itu saja Mbak Mbak Juraida ya tadi nanya. Jadi itu lebih kepada teknik aja ya, tergantung kita mau menuliskannya. Tetapi ada juga yang lebih dalam artikel itu dia menulisnya beda style dalam menjelaskan. Ada yang tadi konsep yang seperti saya tadi, yang dijelaskan seperti PDF-nya. Nah, ada yang dijelaskan posisinya seperti ini, ya, di kategorisasi. Ada juga yang dia langsung to the point. Misal, penelitian yang sama pun telah dilakukan oleh misal si Taufik. Taufik dalam penelitiannya membahas tentang bla bla bla, temuannya seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah selanjutnya penelitian Ningrum yang membahas tentang ini, temuan penelitiannya ini. Nah, sedangkan penelitian ini akan melakukan penelitian tentang apa gitu. Jadi ini lebih kepada teknik aja, tergantung teman-teman mau pakainya yang mana dalam mendeskripsikan. Tapi usahakan di introduction itu wajib ada literatur review. Maksudnya menjelaskan posisi penelitian kan gitu. Itu saja, Mbak. Ya ada lagi jam 9 ya. Silakan Mbak Rahma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Em, Terkait artikel, untuk kata dosen saya itu apabila artikel kita bagus itu dilihat dari metode penelitian, karena reviewer itu biasanya menilai bagaimana cara kita menyusun metode penelitian kita secara beruntun gitu. Selain daripada judul dan abstrak yang eh, kakak sampaikan tadi gitu. Nah, apakah menurut Azizin gimana gitu? Oke. Sebenarnya sama. Jadi kalau nanti teknik penulisan nanti itu kan pertemuan kedua ya udah dijelasin terkait metode. Memang benar apa yang tadi Mbak Rahmawati jelaskan itu
kenyataannya emang seperti itu. Jadi reviewer itu yang dilihat itu kan sebenarnya judul, abstrak, pendahuluan, sampai metode. Itu biasanya yang, apalagi kalau Sintanya masih bawah lah, apalagi yang dia nggak melakukan review mendalam. Tapi secara umum yang dilihat itu pasti itu. Karena apa? Begini, banyak kesalahan yang ditulis itu tuh apa ya bahasanya itu sumurnya lah. Metode itu biasanya sumurnya, sumur kesalahan. Rata-rata orang menulis metode itu salahnya di situ, kelirunya. Sama yang saya jelasin. Jadi ini terlepas dari abstrak yang sistematis sama pendahuluan yang langsung to the point. Metode penelitian itu biasanya itu tadi hanya dituliskan secara umum, definitif, definisi aja. Dalam arti penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah bla 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 bla, tanda eh, catatan kaki misalnya. Terus sumber penelitian ini menggunakan dua sumber penelitian, yakni primer dan sekunder. Sumber penelitian primer adalah, jadi dia itu lebih kepada penjelasan definisi. Ya, penjelasan definisi itu kayak gitu. Jadi apa dia milih temanya ini, dijelasin definisinya, definisi. Jadi nggak jelas di metodenya itu. Misal kalau coba bisa digunakan lebih mendalam. Dalam arti seperti ini. Saya mau mengkaji tentang mana ya metode punya saya tadi. Nah, artikel ini, enggak metode ya, misal artikel ini saya baca yang artikel yang saya lakuin. Artikel ini akan membahas bagaimana fenomena dispensasi kawin di Lampung, misalkan. Misal, lagi. Oke, bentar. Oke, artikel ini merupakan penelitian studi pustaka, di mana penelitian ini akan mengkaji bagaimana penelitian tentang dispensasi kawin di bawah umur yang dilakukan di beberapa wilayah seperti di tadi Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, kan jelas. Nah, itu. Nah, data yang diperoleh dalam artikel ini dilakukan menggunakan metode studi pustaka, kan gitu kan, studi pustaka. Lalu selanjutnya data tersebut diolah dengan metode triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan mengumpulkan temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dan melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Misal, penelitian ini melakukan konfirmasi yang bersangkutan kepada hakim pengadilan agama di Lampung, pengadilan agama di Sumatera Barat, pengadilan agama di Jawa Tengah. Misal. Jadi memang dijelaskan bertahap gitu step-stepnya. Jadi misal sumber primernya itu ternyata artikel-artikel dan wawancara. Sumber data sekundernya itu penelitian-penelitian relevan terkait. Nah, metode analisisnya. Nah, reduksi data, terus dari sampai penarikan kesimpulan. Nah, jadi di situ metodenya itu clear loh, Mbak. Jadi kalau reviewer itu banyak yang melihat itu pengennya itu clear. Di metode itu jelas. Jadi nggak ngambang. Bisa. Pokoknya ya kayak seperti saya bilang itu, kayak masak lah kan gitu. Kalau masak sayur kangkung itu kan jelas, jadi kangkungnya itu dipotong pakai pisau atau pakai tangan. Jadi untuk ini ditumis atau disayur. Kalau ditumis itu kacang. Kangkungnya dulu yang dimasukkan atau mungkin bumbunya dulu yang digoreng atau kangkungnya yang digoreng duluan atau seperti apa. Jadi memang runut jelas loh. Nah, kangkungnya ini kan sebagai sumber utama, sumber data primer. Sumber data primer adalah kangkung, sedangkan sumber data sekundernya itu cabai, bawang, micin, mungkin masako, maaf ngomong merek, atau mungkin penyedap rasa lain, atau mungkin tambahan saus, kecap. Nah, itu tuh runut gitu loh, jelas gitu dijelasin. Nggak hanya sebatas sumber data dalam penelitian ini sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah, sekunder adalah. Nggak apa ya, nggak dijelasin secara rinci, hanya sebatas konseptual aja. Kan gitu. Jadi lebih lebih dijelaskan secara detail. Mungkin itu saja, Mbak.
Oke, tadi Mbak terakhir yang nanya siapa ya? Mbak Rahmawati ya. Gimana Mbak Rahma? Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, ada pertanyaan Mbak Sufraini nih. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan studi pustaka. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah terjun lapangan. Ya, itu sudah masuk ke novelty. Tadi kan sudah belajar methodological gap. Metode kan banyak ya. Jadi kalau metode yang satunya metode kan pustaka, yang satu empiris atau lapangan atau kuali. Nah, itu udah jadi metode, jawabannya iya, itu sebuah novelty. Nah, gitu aja. Ya, ada lagi? Oke, teman-teman, jika tidak ada, kita cukupkan juga. Mungkin satu atau satu pertanyaan lagi deh kalau ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kita tunggu hitungan kelima ya. Kalau nggak ada yang tanya, kita tutup aja. Satu. Kak, Oke, boleh. Sila. Kak, nggak ini mau tanya apa? Nggak ada rekaman video apa namanya pertemuan kemarin itu. Oh Dua iya. sama tiga nggak ada. Dua, tiga nggak ada. Udah yang dua itu diupload di YouTube. Dua apa tiga? Saya lupa ya. Nah, yang kemarin Yang memang pertemuan kemarin belum saya upload, terus terang lupa. Ya, nanti saya oh upload bareng. ya kasih. Ah, ah. Nanti yang ini ya, insya Allah kalau oh iya. Pertemuan kedua, dua apa tiga ya? Kemarin itu ketiga apa kedua? Lupa saya. Ketiga. Ketiga. Kemarin itu ketiga, Ketiga ya, Kak. Mbak. Nah, pertemuan kedua itu kan ada dua Zoom, dua rekaman. Yang satu sudah diupload. Nah, yang satunya itu tak setting jam 12 baru ke upload. Itu sudah diupload. Nah, ini tinggal teman-teman lihat. Nah, untuk pertemuan ketiga memang belum saya upload. Nah, Hmm, itu. gitu. Oke, Kasih Kak. oke. Sementara seperti itu, teman-teman, jika nggak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk oke, nanti saya langsung kalau materi nanti langsung di-share teman. Terakhir untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan coba buat pendahuluan ya. Jadi nanti lebih sistematis bagaimana bahas pendahuluan biar lebih plong, lebih clear. Nah, untuk malam ini secara umum ya itu konsep-konsep semua. Harapannya nanti untuk pertemuan ke depan dan selanjutnya itu lebih kepada praktek. Jadi materinya insya Allah cuma sedikit. Jadi nggak banyak. Jadi kita lebih kepada diskusi dan mudah-mudahan lancar, nggak ada halangan suatu apapun. Nah itu. Nah terakhir saya selalu minta doanya. Ini saya sedang menunggu sidang dan mudah-mudahan lancar, cepat keluar, cepat selesai dan bisa lanjut studi lagi. Nah itu. Ya itu saja teman-teman. Pertemuan untuk malam hari ini. Sebenarnya itu saya itu pengen kalau ngisi materi itu ceria gitu, capek. Cuman kadang-kadang kalau udah diam gitu kerasa capek gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu semangat gitu. Kalau teman-teman semangat, saya juga ikut semangat. Yang nggak semangat itu kalau saya udah menggebu-gebu kayak gini, nggak ada yang tanya kan gitu. Nah itu yang kadang kita membuat lemes juga kan gitu. Tapi ya Bismillah, semoga teman-teman nanti bisa belajar dan bisa mengajarkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Ya Mas Dwi gimana? Halo Mas Dwi, angkat tangan gimana? Ada apa? Wah, masa kok pencet? Ini Mas mau bertanya ini Mas. Boleh. Nah tadi kan sudah dijelaskan eh, terkait beberapa jenis riset gap. Di antaranya itu kan tadi membahas tentang empirical gap, terus knowledge gap dan lain-lainnya itu. Hmm. Nah dalam artian kan dengan adanya jenis-jenis riset gap itu kan kita untuk mendapatkan sebuah novel itu kan Mas ya. Hmm. Nah jadi yang ingin saya tanyakan itu eh, apakah untuk mendapatkan novelty itu hanya di salah satu jenisnya itu atau dari semua semua dari jenisnya itu Mas. Misalkan kita mendapatkan novelty itu
dari semua jenisnya itu, dari empirika, knowledge, dan lain sebagainya, atau hanya di salah satu jenisnya itu, Mas? Oke, baik. Secara umum itu kan yang tujuh tujuh research gap itu kan menurut peneliti ya. Tapi kalau kita mau memaparkan dalam penelitian itu nggak harus tujuh-tujuhnya ada. Tapi umumnya saya melihat itu rata-rata tiga. Karena apa? Nah, saya share screen lagi. Nah, rata-rata tiga ya, yang sering biasanya digunakan orang-orang. Jadi kalau mau meneliti biasanya teorinya pasti berbeda sih, rata-rata berbeda. Gitu. Yang kedua adalah populasinya juga kadang beda, gitu kan. Terus metodenya juga beda. Jadi misal tuh tadi ada Mbak Sufriani itu menanyakan kalau penelitian umum kebanyakan dengan tema itu kan studi pustaka. Nah, sedangkan saya itu menggunakan penelitian kualitatif kan gitu kan. Oke, ternyata Mbak Sufra ini menggunakan metode yang berbeda atau pendekatan yang berbeda. Tentu nanti pendekatan teorinya juga berbeda. Secara tidak langsung Mbak Sufriani ini dengan tema yang tersebut merubah sebuah pendekatan atau jenis penelitian itu akan merubah teori juga kan gitu. Jadi eh, langsung setelah secara tidak langsung dalam satu gerakan itu ada tiga gap yang sudah dia buat gitu kan. Yang paling low novelty itu kayak gini. Misal saya meneliti temanya sama, pendekatannya sama, teorinya sama, cuman beda desa kayak skripsi. Nah, itu kan hanya satu bisa yang digunakan gapnya atau novelty-nya cuma hanya satu. Nah, itu kan lower novelty, low kan gitu. Kalau ketemu reviewer yang atau editor yang sangat-sangat perfeksionis, tentu itu apa sih? Ini apa bedanya gitu? Kurang jelas gitu. Anda belum menjelaskan novelty-nya secara benar-benar. Tapi kalau ketika sudah masuk kepada high novelty, ya, ketika sudah masuk kepada high novelty atau top novelty, saya merasa secara umum yang middle, yang low itu sudah dilewati. Dan kemungkinan besar kalau sudah high novelty itu ada 5 research gap yang sudah kelewat. Otomatis 5. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau sebab ini nggak harus 7 itu kita komplit semuanya ada, tetapi lebih banyak lebih baik. Satu pun ada risk gap-nya nggak apa-apa. Tapi kan permasalahannya kan dipertanyakan novelty-nya kuat enggak, intinya gitu. Jadi seperti itu Mas Dwi. Jadi nggak harus semuanya. Salah satu pun udah boleh, tapi lebih banyak lebih bagus. Oke, seperti itu. Oke, nggak ada lagi ya, karena tadi satu orang saja. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Untuk materi malam hari ini, Alhamdulillah ada sekitar tadi 25 orang lah yang standby. Mudah-mudahan terus bersemangat, terus latihan, dan saya langsung cyber dari awal. Jadi di akhir kita ada program pendampingan. Ya mudah-mudahan doakan saya sehat dan masih bisa menemani teman-teman sampai ini selesai dan mungkin next awal tahun ya, karena mungkin ini udah mendekati akhir tahun. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf ada kalau salah-salah kata dan semoga bermanfaat. Itu saja dari saya Hairul Kalam. Tapi kayaknya bagusnya foto deh. Foto dulu lah, ya. Ya, yang berkenan buka kameranya. Setelah itu kita foto bareng. Setelah itu kita cukupkan. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Yang lain, Mas, kalau masih mau buka kamera, masih ditunggu. 1, 2, 3. Oke, cukup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan saya itu pengennya kalau orang Jogja itu kita kumpul gitu, kopdar gitu. Tapi mungkin pada jauh-jauh ya. Nah, nanti kita agenda ini. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Agendakan Mas, Oke, siap. yang Nanti Jogja. sebelum akhir tahun lah kita coba kumpul.
Wah, Oke, mantap. siap. Dari Ponorogo. Oke, nanti kita coba agenda ini. Berapa lah hari apa gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya Zuhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Mas Yuk. Tintin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus